Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Ashabul fudhala wal kurama, para alim, para kiai, wabil khus akhinal karim, ibnul karim, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Agus Hadi kang kawula mulyakake. Dumateng segenap pimpinan anak cabang Kecamatan Tandungan, yaitu Rijalul Ansor serta rombongan yang kawula hormati, dumateng sahabat-sahabat Ansor untuk ranting Baros, wabil khusus yang punya double jabatan yaitu Bapak Kuwihro, yaitu selaku pimpinan desa di Desa Baros yang saya hormati. Pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puja dan disyukur alhamdulillah dumateng Rasul dalam Allah Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat serta nikmat pada kita sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang cerah ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan kebersamaan dan kerukunan ini akan membawakan kemaslahatan, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salam bahagia Allah agar senantiasa terlimpah kepangguan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya Nabi yang mampu memberikan syafaat. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Ansor atau Rijalul Ansor yang saya mahabbai, ini sebenarnya waktu sudah cukup sore dan saya juga tidak menyangka dikasih waktu untuk menyampaikan, akan tetapi sudah layaknya saya ingin menyampaikan sepatah dua patah karena ini merupakan silaturahim yang baik, bahwa pergerakan MDS ini merupakan majelis zikir dan sholawat adalah suatu yang luar biasa, dan saya sangat sependapat dan sangat sepakat sekali dengan pergerakan Rijalul Ansor. Dengan amali yang demikian ini adalah merupakan sebuah backbone, merupakan sebuah tulang punggung, bahkan filter, benteng moral di masyarakat, setidaknya bahwa generasi Nahdlatul Ulama ini bisa kita ukur dengan kapasitas ritualnya, dengan kapasitas intelektualnya. Jadi ini suatu hal yang sangat luar biasa. Saya yang duduk di ranting Nahdlatul Ulama untuk di wilayah Baros secara pribadi, dan saya mungkin mewakili dari Nahdlatul Ulama ranting Baros, sangat memberikan apresiasi dan mendukung. Dan bahasanya, apapun bahasanya, meneping atau apapun, itu tidak menjadi alasan bagi kita. Jadi bahasa itu sudah hal yang biasa, saya katakan. Apapun dan bagaimanapun pada akhirnya juga kita nebeng. Sampai ila yaumil qiyamah tetap kita nebeng. Ini satu hal yang menjadi catatan, karena memang diawali dengan bahasa nebeng, ya tetap kita nebeng. Akan tetapi satu contoh, bahkan kebahagiaan dunia kita hatta akhirat itu pada konsekuensinya adalah nebeng. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa pelaku-pelaku dosa besar di dunia ini, apalagi Rijalul Ansor, ini sesuatu yang luar biasa. Dia zikir bukan secara lisan, bahkan secara batin dan semuanya, bahkan sampai ketik-ketik karo mikir. Ini luar biasa kan? Jadi artinya kita kebahagiaan tetap akan selamanya nebeng. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa satu konsep yang sering kita sampaikan dalam amalia Nahdliyin dengan kalimat tawassul kita, awal doanya Allahumma sholli ala sayyidina wa syafi'ina wa tukhrina. Ini kalimat tukhrina di dalam satu redaksi bahasa yang telah disampaikan oleh ulama, bahwa ini kalimat bahasa simpenan. Tukhrina itu maknanya simpenan. Simpenan doanya Allah yang disimpan Nabi Muhammad, yang nanti akan diwujudkan ketika di yaumil qiyamah. Tetapi kalimat batukhrina ini adalah orientasinya kepada persoalan-persoalan pelaku dosa besar. Jadi dosa-dosa besar kalau memang sedikit ada energi imannya, ini akan masuk dalam kategori batukhrina nanti di yaumil qiyamah dengan kalimat syafaatul uzma. Apalagi kita Rijalul Ansor, kita optimis sekali. Bukan pesimis, optimis. Ini satu gerbong dengan Nahdlatul Ulama, bahasa NU, surga ini pasti. Ini logikanya simpel. Jadi kita nggak usah pesimis, bahwa kita harus optimis bahwa pelaku dosa besar pun pada hakikatnya nanti akan mendapatkan syafaatul uzma dengan konsepnya ada energi doa yang masuk dalam kategori iman. Makanya dengan dikaitkan dengan sampaikan tadi dengan bahasa nebeng, kalimatnya qalu sami'na wa ata'na, itu kan kalimat adalah kulul mukminin. Ketika dia ada keimanannya, pasti akan nyambung energinya. Akan tetapi bagaimana
energi kita zikir ini akan mampu menjadikan satu kekuatan pada diri kita. Mestinya kita harus rasakan energi itu. Rasakan sebuah zikir itu bukan sekedar bil lisan, tapi bagaimana bil qalbi. Makanya saya sangat senang sekali dengan MDS ini yang dikomandoi oleh Gus Khairum man azam menika inggih menika wonten gerakan inggih menika kajian kitab yang tidak lain adalah kita untuk bisa menyalakan sebuah sirajan muniron, yaitu sebuah lampu lentera yang agar kita itu selalu qalu sami'na wa ata'na. Bahasanya sendiko dawuh. Dengan sendiko dawuh bagaimana kita akan muncul diimplementasikan dalam sikap dan perilaku yang nyata. Kalau sementara maaf Rijalul Ansor jauh dari nilai ta'alum, jauh dari nilai mengaji, jelas susah. Kapasitas orang akan timbul ketaatan itu sejauh mana dia ya frekuensi tentang dia mengkaji dan mengajinya. Kalau memang dia jauh dari kajian dan mengajinya, jelas ketaatan pun akan semakin jauh. Makanya saya katakan bahwa ini sesuatu yang luar biasa, apalagi kita akan mencoba untuk memahami sebuah tadi adalah sebuah kitab yang memang tidak lain akan memberikan uswatul hasanah para masyayikh kita, tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama kita yang tertuang dan termaktub dalam kitab yang cukup sudah terkenal di wilayah Indonesia. Kalau kita mencuplik pada kitab-kitab kalangan ulama-ulama kita yang terdahulu, memang sungguh luar biasa. Seperti yang disampaikan beliau Al-Mahfulah Mbah Yai, yaitu Ihsan Jambes menika termasuk adalah kakak daripada Mbah Marzuki Dahlan Lirboyo, yang dalam riwayat Mbah Marzuki Dahlan punya karya tafsir yaitu sastra Lughatil Arabiyah yang hari ini memang belum dimunculkan, tapi masih dalam teka-teki, yaitu menafsiri tentang Alfiyah Ibnu Dahlan. Tadi kitab Dahlan ditafsiri oleh beliau Al-Mahfulah Mbah Yai Marzuki, akan tetapi hari ini memang belum dimunculkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada riwayat yang mengatakan nanti, yaitu putranya yang dalam kondisinya majdub, yang tidak lain adalah Kusakhlis, akan tapi sampai sekarang masih majdub. Makanya wallahu a'lam bishawab. Nah, ini juga punya karya yang luar biasa, yaitu sosok Ihsan Jambes, Syekh Ihsan Jambes, yaitu kakak daripada Mbah Marzuki Dahlan menika. Syekh Ihsan Jambes menika punya karangan kitab yang sangat populer dan masuk di dalam kurikulum Universitas Kairo, tidak lain adalah kitab Sirajut Thalibin. Ini kitab yang fenomenal, yang luar biasa. Bahkan karomah-karomahnya beliau Syekh Ihsan Jambes niku pernah disampaikan oleh Al-Mahfulah Mbah Yai Idris Marzuki menika. Beliau ketika memberikan ya kajiannya ini tidak boleh menyandar pada satu sandaran. Nek panjenengan Mbah Ihsan niku nyandar ngeten nek maca kitab, yang di belakang pasti akan terbakar. Ini karomahnya luar biasa. Makanya Mbah Yai Syekh Ihsan Jambes niku kalau ngaji itu tidak boleh menyandar. Sebab kalau menyandar kemanapun dia akan terbakar di belakang. Ini satu karomahnya. Karena dia apa? Karena dia sangat sungguh-sungguh dalam belajar. Makanya kalimat thariqat ta'alum ini adalah thariqah yang luar biasa, yang mampu mengantarkan kepada ketaatan, yang dalam konsep tadi adalah qalu sami'na wa ata'na. Bagaimana orang akan mampu taat, akan mampu sendiko dawuh kalau kita jauh dari pemahaman-pemahaman. Justru karena itu tadi kitab yang akan dikaji itu adalah kitab untuk menjadikan referensi kita untuk biar kepaten obor itu tidak ada. Minimal kita generasi Nahdlatul Ulama bahwa kita tahu bahwa upaya-upaya para masyayikh wa murabbir ruh kita adalah begitu dahsyatnya, luar biasa, bukan kepada sudut lahiriahnya saja, bahkan dalam sudut spiritual batinnya luar biasa. Ini luar biasa riwayat-riwayatnya. Oleh karena menika monggo sareng-sareng kula panjenengan sami nderek-nderek mau yakin bahwa kebahagiaan ini yang paling mudah untuk mencapai pada titik kebahagiaan adalah thariqatut ta'allum. Ningen diwae bahasa wis paling kepenak kanca-kanca atau sahabat Rijalul Ansor niku paling kepenak thariqatut ta'allum. Insya Allah itu akan mampu mudah dalam konsepnya para ulama, dalam karyanya para ulama, akan mudah mengantarkan hidup kita menjadi husnul khatimah.
Makanya saya sangat senang sekali bertemu dengan Rijalul Ansor, sahabat-sahabat yang begitu semangat dengan eyel-eyelnya, dengan lagu-lagu semangatnya, bahkan banyak stimulan atau stimulus, ya bahasa kita itu rangsangan-rangsangan, bukan rangsangannya dengan kawin lagi tidak. Ya memang betul tadi disampaikan, kadang orang mengadopsi pemikirannya hanya secara tekstual saja, dengan kalimatnya bojo maning ora apa-apa. Tapi ya itu sudah layaknya mungkin Kang Kiai Agus Hadi ora apa-apa loh. Dadi mboten napa-napa. Mang Jati niku wis 2 kali, hari ini bojo ping loro. Lah niku mangga ditiru mboten napa-napa. Lah niku. Masalah kalau sekdes repot nih. Kalau sekdes nanti repot masalahnya lah ini. Nah ini memang betul, memang kalau kita hanya memahami secara kulitnya tekstual saja, maka kesan kita dengan kalimat masna wasula sawarruba, maka kelihatannya kita hanya usloro pantelu apa-apa, apa. Apalagi kalau kita melihat hari ini, kalau data statistik di bangsa ini, kalau usah jauh-jauh lah, di sekolah formal saja kita lihat angka tentang perempuan ya dengan lelaki itu hampir anak satu perempuan, anak satu lelaki itu pegang anak perempuan 4. Ini hampir rata-rata di sekolah seperti itu. Artinya mencerminkan bahwa wong wadon iki luwih akeh. Mulane papat ora apa-apa. Kuat. Tapi ya ngapunten kula mboten sependapat. Karena napa syaikhina wa murabbiruhna al-maflum bayaidin yatirois sangat mengecam. Marah betul ketika santrinya itu tadi menikah kembali, mendua istri, Mbah Yai. Ini punten saya setuju. Mbah Yai Dimyati itu marahnya luar biasa. Satu contoh ada dulu yang namanya Muhaimin. Dulu seorang pengurus dan Muhaimin ini adalah cucu daripada Al-Mawla Syaikhin atau seorang ulama besar di Pemalang, yaitu Mbah Dimyati Pemalang. Cucunya namanya Muhaimin. Dia mondok di Mbah Dim sampai menjadi katakanlah munzir, bahkan sampai menjadi kepala pondok, lurah pondok. Ini lama sekali. Sampai dia akhirnya pulang, dia bertarung di politik, dia menjadi DPR. Dunyane akeh bojo maning. Sampai sowan ke Mbah Dim niku mboten pernah ditemoni sampai sekarang. Karena apa? Beliau itu tidak suka sekali ketika ada santrinya apa maning wong liya bojo maning. Alis bojo loro bukan bojo maning, bojo loro. Sanes bojo maning bojo loro maksudnya. Loro telu atau papat ngoten. Niki masyaallah niki Mbah Yai Dimyati. Niku beliau niku sangat benci sekali, murka sekali. Sebab satu contoh juga ada sosok ulama besar waktu itu di wilayah Weleri. Santrinya banyak, tapi dia tidak punya tanasul, mboten gadai keturunan. Dia memang alim dan ketika dia pasaran kita itu kitab-kitab besar yang dia kaji, yang dia baca, tapi dia tidak punya keturunan sampai usia sudah sepuh sehingga dia matur dumateng para kiai kula pengin bojo maning pengen duwe keturunan. Hampir seluruh kiai Kendal niku merestui. Akan tetapi dia tidak akan yakin kalau memang belum fatwaipun Mbah Yai Dimyati. Akhirnya Mbah Yai Mas niku taksih dadi lurah pondok teng Kauman. Lah niku. Akhiripun matur dumateng Pak Dim. Waktu niku darani Pak Dim, dereng Mbah Dimyati. Pak Dim, kula ngeten Mbah Dim niki ngrestui, mangga kiai. Jenengan bojo maning dengan alasan pengen duwe keturunan mangga, tapi si pondoke sampean dibakar riyen. Selesai Pak. Sampai sana boten nikah malih. Artinya filosofinya luar biasa. Wong wis kiai kok ya ora pasrah ngono lho. Ora pasrah wis kabeh urusane pangeran kok sampai pengen bojo maning gawe tawasul dengan bahasane ngoten, mangga jenengan nikah malih. Kiai bojo loro tapi tulung pondoke jenengan bakar riyen. Niki luar biasa. Ini sejauh itu luar biasa. Dan tadi memang kalau kita kaitkan dengan sebuah konteks ngaji, dengan filosofi yang disampaikan tadi Guseng, lah yo kudu ngerti riwayate wong pengin bojo man Kanjeng Nabi mawon. Jikalau andai kata ini jika andai kata Nabi itu meninggal dulu atau Sayyidatina Khadijah ini kok mendampingi sampai akhir usianya, saya yakin dalam batin saya sendiri Nabi tidak akan menikah lagi. Kalau setelah orang sekarang itu cinta mati lah Nabi kepada Khadijah itu, cinta kelepek-lepek istilahnya, luar biasa. Lah sampai usia 55 tahun coba mendampingi Nabi ketika itu menikah kan wabada wafatil Khadijah. Dan kalau kita lihat dalam referensi tentang di dalam tafsir
tentang ayat Al-Quran masna wa sulasa wa ruba' menika tentunya kan asbabun nuzulnya bukan untuk mengintrusikan nikah 2, 3, 4, akan tetapi untuk mencegah sahabat yang istrinya 8 dipegat sing papat. Maksudnya kados nika. Mboten moni kowe siji bojo maning loro mboten. Mboten niku nek asbabul nggih nuzulipun. Nanti dijelaskan dalam asbab wurud dan dalam sahabat tabiin dan sebagainya. Maka saya katakan tadi bahwa semua itu akan bisa kita kembali samina wa tona. Ini yang saya garis bawahi dan tegese ngaji, sing paling penting ngaji. Dan ini ruh sebuah kehidupan Rijalul Ansor, bahkan generasi Nahdlatul Ulama. Kalau ruh ngaji ini mampu digengungkan dan dihidupkan, saya yakin perjalanan Nahdlatul Ulama ini tidak akan kalah bersaing di zaman era yang sekarang ini. Di zaman yang serba teknologi yang demikian ini, saya kira enggak kalah. Satu contoh kita bisa membuktikan Rijalul Ansor sudah ada kamera, kan? Sudah ada digital dan lain sebagainya, kan begitu. Bila perlu bahwa Rijalul Ansor mampu punya laboratorium lab yang bisa mampu mengcover dengan bahasa stadion, Pak. Niku Kang Kiai. Ada teknisi multimedianya yang ahli itu. Yang ahli kan ngoten niku. Makanya ini Rijalul Ansor hebat, ada lurahnya kok bingung gitu. Ada sekdesnya, yo ngerasa bingung. Gampang kan. Ini kan satu paket antara lurah dan sekdes. Saya kira sudah tuntas ini ketanggungan selesai. Insya Allah nebeng tahun depan selesai. Selesai insya Allah. Insya Allah selesai. Teman-teman atau sahabat Rijalul Ansor yang saya hormati, sekali lagi saya matur nuwun dan saya terima kasih dan saya cukup bangga. Saya juga merasa warga di Nahdlatul Ulama di Ranting Baros merasa bunga, melahirkan seneng. Ternyata teman-teman punya semangat yang luar biasa. Setidaknya bahwa kita di Nahdiyin di NU ini kader kita tidak akan gula, misalnya tidak akan kepaten obor lah, insya Allah. Karena hari ini banyak sekali kita ini banyak yang dikatakan tidak tahu menahu, tidak tahu nggahu, padahal ya tadi mau bahwa filosofi yang paling tertinggi bahwa akhlak kita adalah udah nggak ada lain adalah qaulu samina wa ata'na. Dan kalimat samina wa ata'na ini kalau kita mengkaji secara mendetail adalah merupakan sebuah wawud yang akan mampu menyampaikan bahwa rahmatnya Allah akan lahir. Makanya rahmatnya Allah akan lahir menikah ya dengan konsepnya sendikodahu. Saya itu. Kenapa saya katakan demikian? Satu contoh yang simpel teman-teman atau sahabat Ansor. Satu contoh. Saya ngajar di SMK. Ada satu siswa yang secara kemampuan tidak mampu secara EQ. Indeks prestasinya rendah sekali. Untuk materi apapun di kejuruannya dia tidak mampu. Akan tetapi kenapa kok sampai dia wisuda? Ya ini lagi-lagi pendidikan Indonesia itu pendidikan satu atap. Sing waplo, sing goblok mesti lulus kabeh. Ini nih nyun saya bukan nggak. Beda kali teng jenengan teng al-hikmah niku sing goblok ya tetep nilai 1 bae. Kan ngoten niku nggih. Ya ngarane ngaji wong apalan ora iso ya wis. Wong kaya teng Lirboyo nek korektor dalam kitabnya nggak tuntas, hafalnya nggak tuntas juga nggak pernah kan gitu kan. Tapi kalau diberikan formal satu atap sedoyo nih, boblok, waplo, all on masuk semuanya lulus. Sebab ini akan mendongkrak popularitas. Kau di sekolah mana kayak bora lulus kayak gue. Apalagi kalau di industri nggak sampai kerja, ini wah pasaran sekolah hancur ini. Makanya bagaimanapun upaya sekolah itu pasti akan meluluskan. Makanya kelulusan nasional tidak ada istilah sekarang yang namanya danem betul. Sekarang kelulusan hak semuanya dikembalikan pada kelembagaan sekolah masing-masing. Ya mesti lulus kabeh, niku mesti. Dulu aja ujian nasional, sekarang nggak ada ujian nasional, nggak ada. Jadi nggak ada ujian nasional karena kelulusan yang panuripun Pak Lurah. Lah niki laris sing kados mekaten. Niki kok bisa sampai wisuda bahkan lulus. Bahkan ketika industri, saya tahu bahwa ini anak nilainya nggak bagus. Tapi satu sisi dilema dalam pemikiran bahwa ini anak harus mampu di industri. Sementara di industri atau di Dudi, di wilayah Dudi itu ya, ini mau tidak mau ini anak harus punya rapot yang bagus. Yang dulu akhlaknya nilainya 6, saya dongkrak menjadi 9, lalu nanti persyaratan untuk masuk di industri diterima karena lihat rapot dan nilainya yang bagus. Lah kalau enggak pernah kerja. Ini masalah di situ. Makanya saya katakan inilah perbedaan formal dan non formal.
Makanya di pendidikan salaf itu pendidikan menurut saya sampai detik ini jujur nih Pak Slamet sebagai kepala sekolah, pendidikan yang terbaik menurut saya secara ini adalah pendidikan pesantren, adalah pendidikan yang the best is the best. Ini luar biasa, asli saya katakan asli. Makanya cuma yuk tadi ya lagi-lagi kita memang hidup di negara yang serba harus administrasi, mau tidak mau ya kita harus mengimbangi. Tapi kita tidak usah berkecil hati di jalur Ansor, yang penting kemampuan. Semuanya akan bisa diukur kemampuannya. Nah ini satu contoh real, saya kembali lagi, ini anak akhirnya lulus karena anaknya konsepnya nurut. Kalau samina nurut, terus goblok kok apa nurut? Nurut nyatanya. Saya suruh, nah saya katakan nggak usah pakai namanya. Nah kamu nggak usah sekolah 1 hari bolos, nggak mau. Selalu rajin jam 6:30 hadir. Suruh bolos tidak mau luar biasa nih. Gon bolos ora gelem goro motor men. Masa taatnya luar biasa. Gon ngumbahi motor nurut apa nurut. Ini ketika masuk di rapat kenaikan contoh nih. Ini anak kenapa? Rata-rata guru tuh bingung. Kayak keprimen ya, kayak bocah nilai kayak KB. Keprimen Pak. Ya kula terus pundi Pak Haji pun naik nama ndak nopo dasarnya jenengan. Lihat dalam apa nilai-nilainya, coba dilihat dalam BK-nya bagaimana, dari bimbingan konselingnya bagaimana. Wah bagus semua Pak, hadir terus nilainya jeblak KB Pak, nggak HP. Ini pripun lah. Pulau dasarnya gampang, naik apa dasarnya? Melas. Dasarnya melas. Ternyata konsep yang namanya wasaqatil qalbi dengan konsep rahmat melas ini lahir dengan konsep qalu samina wa ta'na. Lahir dengan konsep sing nurut. Si nurut ini, wis melas orang nurut itu masya Allah. Puncak dalam filosofi akhlak itu nurut. Pun betul goblok kayaknya apa? Mesti nurut, mesti berkah. Wis dalam mana karya apapun, bahkan kalau kita lihat dalam referensi karya-karya sejarah dalam kitab-kitab, mesti ulama-ulama yang dulu mesti rata-rata nurut. Wis sebenarnya supaya woro diisi kok dingin. Langsung referensinya woro ya repot nih. Mesti nurut setuju. Saya itu nurut. Jadi mesti naik. Niku naik dasarnya niku nurut. Mulane kowe nurut kowe angel. Yo Mas Ustadz Fauzi niku ya kalimatnya yang pancen duwe wong wedok nurut mesti Mas Fauzi ini ya Ustadz Fauzi bruk-brukan mesti kan. Nurut mesti kan. Jadi ini konsepnya nurut. Bila saking menika ayo insyaallah dengan konsep kita yang tadi insyaallah kapanpun dan sampai kapanpun kita memang tidak bisa dipisahkan dengan kalimat nebeng. Tetap kita akan nebeng terus dengan Nahdlatul Ulama, dan saya yakin mudah-mudahan dengan kita mengenal dan memahami thoriqah yang ada, apalagi mau ditambah dengan Rotibul Haddad, mudah-mudahan kita mengerti bagaimana kecintaan kita para habaib, dan kita akan juga memahami amalia-amalia itu, dan insya Allah lah kalau bukan kita lalu siapa? Insya Allah dan insya Allah lah orang yang selalu membumikan dan mencintai Rasul mesti man kana ma'i dakhalal jannah. Insyaallah bareng di surga. Amin ya rabbal alamin. Tidak bijaksana saya panjang lebar waktu yang sudah sore, kurang lebih saya mohon maaf atas segala kekurangannya dan khilafahnya. Intinya saya sangat bangga dan senang sebagai warga Nahdliyin ketika sahabat-sahabat Ranjol mau bersama-sama untuk bisa membumikan dengan kajian-kajian kitab-kitabnya, apalagi dengan untuk mencintai para ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Insya Allah semuanya akan diberi kerahmatan keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.